Mirsa, gaya hidup atau lifestyle anak muda Bali saat ini, sebagian terkesan mengabaikan kesehatan dan sebagian lagi memulai pola hidup sehat. Salah satu upaya hidup sehat yang kini sedang tren adalah intermittent fasting atau diet IF. Namun, dokter mengatakan jika cara kita salah berpuasa, IF bisa menyebabkan sebaliknya, yakni kegemukan. Mengapa bisa terjadi? Mari ikuti laporan berikut ini. Semua agama mengajarkan umatnya untuk sering berpuasa disesuaikan dengan kondisi tubuh. Salah satu metode anyar di kalangan anak muda Bali saat ini, yakni intermittent fasting, yakni mengatur pola makan dengan membagi waktu menjadi periode puasa dan jendela makan atau waktu boleh makan. Diet ini tidak melarang jenis makanan tertentu, tetapi berfokus pada kapan kita boleh makan, puasa selama 16 jam dan makan dalam waktu 8 jam, atau bagi pemula puasa 14 jam dan jendela makan 10 jam untuk mendapatkan kondisi tubuh yang fit dan sehat. Cara demikian harus diimbangi dengan menjaga pola makan pasca buka puasa dan disertai olahraga teratur. Dokter penyakit dalam di Biomedika Denpasar, Arya Wiradharma, belum lama ini mengungkapkan, berpuasa dengan cara yang benar banyak mendatangkan nilai manfaat, yakni membakar kelebihan karbohidrat dalam tubuh, menyeimbangkan tekanan darah dan kadar gula dan lainnya. Namun, perlu diingat jika salah cara kita berpuasa, maka akan terjadi sebaliknya, yakni justru banyak anak muda yang ingin kurus malah kegemukan. Hal ini disebabkan sehabis buka puasa, mereka mengisi jendela makan selama 8 jam tersebut dengan kebiasaan menyapu semua makanan berkarbohidrat tinggi, termasuk minum minuman gula tinggi, banyak tidur, dan istirahat tanpa disertai olahraga. Inilah yang menurutnya cara puasa yang salah. Puasa itu juga positif secara medis itu juga bagus karena puasa itu bisa satu, pertama dia itu bisa membantu untuk menjaga berat badan tubuh seperti itu, dan juga yang kedua puasa itu bisa juga membantu untuk dalam mengontrol gula darah pasien seperti itu, dan juga mampu dalam hal membakar kolesterol dalam tubuh jika memang benar cara puasanya. Asalkan jangan puasa tapi setelah selesai puasa langsung makannya nasinya satu bukuk yang besar seperti itu yang salah, Pak ya? Itu yang salah. Iya. Karena setelah selesai puasa kita juga harus menata porsi makan kita seperti itu agar tidak berlebih juga. Ya, remaja mengeluhkan soal setelah puasa kok tambah gemuk saya ini, kenapa, Dok? Itu biasanya porsi takarannya yang mungkin yang salah, itu dari porsi makannya yang salah seperti itu. Misalnya habis puasa jadi kayak pelampiasan makannya, mungkin nasinya banyak atau dagingnya yang banyak seperti itu, ataupun habis makan itu ditambah lagi sisi es teh seperti itu atau yang minuman manis, itu juga menambah gula dalam tubuh sehingga juga sama dengan bohong juga jadi keluarnya. Ditanya soal tren metode intermittent fasting atau IF, Dr. Arya Wiradharma mengatakan, jenis puasa ini sangat bagus, namun jangan terlalu ketat dalam penerapannya. Misalnya jika di tengah jalan tubuh memberi reaksi bahwa perut lapar dan mengakibatkan badan lemas, kita harus penuhi dengan banyak minum air putih atau makan buah yang tak terasa manis. Kedua, IF harus dijalankan secara disiplin dan itikat baik, karena tak ada gunanya kita terpaksa menjalankan puasa namun tak mendapatkan hasil maksimal. Sarapan pagi, makan siang, kalau bisa malam tidak usah puasa. Ataupun intermittent fasting itu kalau bisa paginya itu kita tidak makan, hanya makan seperti kayak mungkin kayak seperti kacang-kacang seperti itu saja. Jika tidak kuat intermittent fasting yang pagi itu tidak bisa makan. Jadi hindari karbohidrat paginya. Kalau buah masih bisa, Dokter? Kalau buah, kalau emang puasa sama buah masih bisa. Jika emang tidak kuat intermittent fasting yang sebenarnya. Sementara itu, praktisi kesehatan yang juga ilmuwan biomedis, Budi Harsono Wanandi, tidak menyalahkan banyak anak muda Bali saat ini di usia produktif mengalami penyakit kronis. Hal ini disebabkan penanaman dan edukasi pola hidup sehat di keluarga masih sangat kurang. Orang tua di rumah dikatakannya sebagai penentu nasib kesehatan keluarga, mulai dari menu makanan sehari-hari di rumah, pola hidup lainnya, sampai pada pentingnya pengawasan orang tua terhadap perilaku makan anak di luar rumah. Pergaulan anak muda yang bebas makan apa saja dan di mana saja tanpa diawasi oleh orang tua akan mempercepat mereka menjadi generasi yang tak sehat. Orang tua perlu memperhatikan anak-anak sejak dari balita sampai berumur berapa tahun lah, itu mungkin sampai 10 tahun. Setelah itu sudah terpaku itu karakternya. Jadi, termasuk sebetulnya orang tua yang kurang perhatikan anak-anak.
Karena dengan materi anak-anak tidak bisa menjadi benar gitu hidupnya ya. Banyak sekali kan gangguan dalam kehidupan kita ya. Sebagai manusia kita tahu banyak pengaruhnya. Jadi kalau kita tidak kuat dari rumah, suka begitu banyak guncangan dan kita tidak bisa dipersalahkan mereka. Dari paparan tersebut, cara paling sederhana untuk hidup sehat adalah mengkonsumsi makanan bergizi seimbang protein, serat, karbohidrat kompleks saat jam makan. Pengawasan orang tua sangat diperlukan terhadap pola makan anak dan hindari makan berlebih atau balas dendam saat jendela makan. Twece, Bali TV.